Perkenalkan, nama saya Ugi Sri Rahayu, NPM 260101100100042. Saya akan mencoba menjelaskan jalur permeasi obat secara transapendageal dan sasaran pengobatan perkutan secara lokal atau topikal. Jalur permeasi obat melalui kulit ada dua macam, yaitu mekanisme melalui transepidermal dan melalui transapendageal. Saya akan menjelaskan jalur transapendageal. Ini merupakan suatu aneksa kulit di mana terdiri dari kelenjar keringat dan transfolikuler, di mana pada transfolikuler ini terdapat rambut. Setiap rambut ini akan membentuk selubung epidermis hingga mencapai dermis yang akan membentuk selubung luar, dan bagian akar rambut ini akan tertanam pada papila, di mana papila ini banyak mengandung pembuluh darah. Obat dapat masuk melalui jalur transfolikuler atau pori keringat disebabkan karena pada transport ini adanya pori-pori sehingga memungkinkan obat berpenetrasi. Mekanisme obat melalui transapendageal yaitu obat zat aktif obat mengalami disolusi pada sediaan. Pada sediaan ini telah ada di dalam formulasi suatu obat yang kemudian difusi zat pembawa pada kulit, dan zat pembawa tersebut akan masuk melalui transfolikuler dan melalui pori keringat yang kemudian dia akan difusi dan akan berpartisi dalam sebum yang kemudian dia akan masuk dalam viabel epidermis, kemudian ke dermis dan hipodermis dan mencapai efek lokal terapinya. Jalur transapendageal tidak hanya pada efek terapi lokal, tetapi akan juga mencakup terapi sistemik. Ketika jalur itu lokal, maka akan hanya mencapai pada vaskular darah pada lapisan hipodermis. Tetapi ketika efeknya itu sistemik, dia akan masuk ke sistem pembuluh darah sistemik sehingga akan disalurkan ke seluruh tubuh. Namun permeasi obat secara transapendageal ini mekanismenya jarang pada setiap obat karena permukaan dari transapendageal sendiri permukaannya sangat kecil, yaitu kurang lebih 1% dari permukaan kulit, sehingga dibutuhkan suatu obat yang memiliki pori-pori yang sangat kecil karena di sini halangannya sangat besar sekali, sehingga permeasi obat yang sering adalah transepidermal. Kemudian saya akan menjelaskan sasaran pengobatan perkutan secara lokal atau topikal. Pengertiannya, sediaan topikal adalah sediaan yang penggunaannya pada kulit dengan tujuan untuk menghasilkan efek lokal. Obat topikal adalah obat yang mengandung dua komponen dasar, yaitu zat pembawa atau vehikulum dan zat aktif. Zat pembawa atau vehikulum merupakan suatu zat yang berada pada suatu sediaan yang biasanya itu inaktif dan biasanya berbentuk cairan atau padatan yang berfungsi membawa bahan aktif atau zat aktif kontak dengan kulit. Sedangkan zat aktif adalah zat yang memiliki efek terapeutik. Di sini karena sasaran pengobatannya efek lokal, sehingga penyerapan oleh pembuluh darah diusahakan agar seminimal mungkin karena untuk menghindari efek sistemik. Perjalanan sediaan topikal melalui 3 kompartemen. Ini dilihat secara farmakokinetika bahwa obat pada sediaan topikal itu melalui 3 kompartemen. Kompartemen yang pertama yaitu kulit. Kulit ini berfungsi sebagai tempat pengolesan pertama satu sediaan. Yang kedua yaitu stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan suatu barier atau penghalang bagi senyawa-senyawa kimia
yang masuk. Namun stratum corneum ini memiliki sifat permeabilitas. Stratum corneum ini merupakan pelindung yang paling efisien. Hal ini dikarenakan dalam stratum corneum di sini terdapat suatu ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini sulit untuk diputuskan karena ikatannya sangat kuat, dan terdapat jembatan disulfida serta serat keratin dan menyusun lapisan tanduk. Di stratum corneum ini berukuran 20 mikrometer. Kemudian kompartemen selanjutnya yaitu jaringan sehat. Jaringan sehat ini terdiri dari viabel epidermis, kemudian viabel epidermis, dermis, dan hipodermis. Perjalanan sediaan topikal dimulai dengan sediaan tersebut dioleskan melalui lapisan permukaan kulit, yang kemudian zat pembawanya itu akan berdifusi ke dalam stratum corneum, di mana fungsi dari stratum corneum di sini yaitu sebagai reservoir atau tempat penyimpanan dari zat pembawa. Kemudian di dalam stratum corneum ini dia bersifat lipid. Oleh karena itu, ketika dia bersifat lipid, sehingga si zat pembawa itu akan sesuai dengan afinitas dari stratum corneum. Ketika zat pembawanya adalah minyak, maka dia akan berikatan terlebih dahulu dengan stratum corneum, dan ketika pembawanya adalah air, maka air ini akan langsung menembus ke hipodermis karena tidak ada hambatan ataupun ikatan dengan stratum corneum. Kemudian si zat pembawa ini akan menguap atau mengalami evaporasi sehingga zat aktif akan dilepaskan. Kemudian zat aktif ini akan berikatan pada viabel epidermis, yang kemudian akan berikatan pula dengan dermis. Nah, karena adanya zat pembawa tersebut, zat aktif akan langsung kepada berikatan dengan vaskular darah dari dermis. Vaskular darah ditunjukkan dengan vaskular darah pada dermis ditunjukkan pada di sini. Kemudian akan masuk ke vaskular darah hipodermis dan akan mencapai efek lokalnya sehingga menghasilkan efek terapi. Ini keterangan gambarnya. Skema biofarmastika secara lokal. Jadi skema biofarmastika itu ada 3 bagian. Yang pertama, solute vehicle interaction, di mana terjadi interaksi antara zat aktif dengan zat pembawa. Nah, di sini interaksi ini telah ada pada suatu sediaan, di mana zat aktif akan terlarut pada zat pembawa dengan syarat zat aktif ini harus inert atau stabil dan mudah dilepaskan ketika dioleskan di permukaan kulit. Kemudian interaksi yang kedua yaitu interaksi antara zat pembawa dengan kulit. Interaksi pembawa dan kulit ini menekankan terhadap fungsi stratum corneum, di mana fungsi stratum corneum ini akan menjadi reservoir bagi zat pembawa. Kemudian yang ketiga adalah solute skin interaction, di mana interaksi ini terjadi antara interaksi kulit dengan zat aktif yang terdiri dari 3 fase, di mana fase-fase ini merupakan fase absorpsi zat aktif melalui kulit. Fase yang pertama yaitu lag fase, di mana lag fase ini merupakan saat sediaan tersebut dioleskan dan belum melewati stratum corneum, sehingga belum ada pada pembuluh darah zat aktifnya. Yang kedua yaitu rising fase, di mana rising fase ini sediaan menembus stratum corneum, kemudian memasuki kapiler dermis sehingga dapat ditemukan dalam pembuluh darah. Yang ketiga adalah tahap terakhir yaitu falling fase, di mana obat dari permukaan kulit dibawa ke kapiler dermis. Ini sehingga di dermis ini obat akan diabsorpsi oleh dermis.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa skema rute sediaan topikal ini pada awalnya terjadi disolusi obat dalam zat pembawa. Kemudian akan terjadi difusi obat melalui zat pembawa pada permukaan kulit, yang dimana rute permeasinya itu dapat melalui dua rute atau mekanisme, yaitu bisa melalui rute transepidermal ataupun transfolikuler, di mana ketika melalui transepidermal akan mengalami partisi pada satum korneum, kemudian akan melalui difusi melalui matriks dari protein lipid yang terkandung dari suatu satum korneum, kemudian atau dapat melalui mekanisme transfolikuler yang akan berpartisi dalam sebum dan difusi melalui lipid dalam kelenjar sebasea yang kemudian akan masuk ke viabel epidermis, kemudian berdifusi melalui dermis dan berdifusi melalui hipodermis dan ke kapiler dan ke efek lokalnya. Masing-masing pada lapisan itu akan berbeda karena dikarenakan lapisan ini berbeda karena koefisien partisi dari setiap lapisan ini berbeda, sehingga mekanisme difusinya juga akan berbeda tergantung pada lapisannya. Ini merupakan suatu jurnal yang meneliti absorpsi perkutan asam salisilat pada lelaki setelah pemberian topikal dengan formulasi dengan 3 formulasi yang berbeda. Di sini tujuannya yaitu untuk menentukan jumlah obat yang diabsorpsi selama 1 hari setelah penggunaan sediaan topikal dengan formulasi yang berbeda yang mengandung asam salisilat, di mana formulasinya itu terdapat 3 formulasi, yaitu formulasi A dan B mengandung asam salisilat 5%, hanya berbeda basis. Yang pertama, yang A itu pembawanya kerasal dan yang B pembawanya petroalum. Kemudian formulasi C mengandung asam salisilat 10% dan dalam pembawa petroalum. Nah, di sini hasilnya itu dapat perbedaan yang signifikan pada formulasi A dan B. Padahal formulasi A dan B ini memiliki konsentrasi yang asam salisilat yang sama, yaitu 5%. Nah, setelah diteliti, perbedaan tersebut ternyata disebabkan oleh zat pembawanya. Formula B dinyatakan lebih baik absorpsinya daripada formulasi A. Hal ini dikarenakan formula A ini mengandung kerasal, di mana kerasal ini mengandung polietilen glikol, sedangkan petroalum mengandung minyak. Di mana kerasal ini karena dia polietilen glikol sehingga dia bersifat lebih polar, sedangkan petroalum bersifat lebih nonpolar. Asam salisilat ini digunakan sebagai keratolitik, di mana asam salisilat ini dapat menembus kulit dikarenakan dia dapat menurunkan ikatan kovalen dari satum korneum sehingga dia dapat menembus kulit. Nah, tadi kan ada perbedaan dari basis. Ketika basisnya berbeda, maka absorpsinya pun akan berbeda. Hal ini dikarenakan sifat dari lipofilisitas dan hidrofilisitas suatu sediaan, di mana ketika tadi petroalum itu mengandung basis minyak. Ketika mengandung basis minyak, maka minyak ini akan menyebabkan minyak atau lemak akan menyebabkan terjadinya kelembaban kulit. Hal ini dikarenakan basis minyak ataupun lemak merupakan suatu penghalang atau oklusif di kulit sehingga mencegah keluarnya air. Nah, di kulit ini sehingga karena dicegah airnya akan terjadi kelembaban dan satum korneum akan terjadi hidrasi. Ketika terjadi hidrasi, maka satum korneum ini akan membuka pori-porinya lebih besar daripada ukuran normalnya, sehingga minyak tersebut akan dengan mudah masuk ke dalam satum korneum.
Yang kemudian karena minyak tersebut memiliki polaritas yang sama dengan saltum korneum, yaitu bersifat lipofilik, sehingga dia akan berikatan terlebih dahulu dengan saltum korneum. Ketika berikatan dengan saltum korneum, maka kontaknya pun akan lama, yang kemudian kontaknya ini lama akan melepaskan zat aktif ke epidermis yang bersifat hidrofil. Karena bersifat hidrofil ini akan di sini akan banyak sekali obat yang diserap, sehingga ketika basisnya itu minyak atau lemak akan menyebabkan absorpsinya tinggi. Nah, ketika basisnya itu adalah air itu kan bersifat hidrofilik, sedangkan saltum korneum itu bersifat lipofilik. Nah, sehingga ketika air dimasukkan ke air, basisnya itu air, maka akan langsung masuk ke dalam viabel epidermis, dermis, yang kemudian akan langsung masuk ke vaskular darah, sehingga di dalam suatu lapisan ini absorpsi obatnya akan sedikit sekali. Sehingga dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa perbedaan basis atau pembawa sangat berpengaruh terhadap suatu sediaan topikal. Contoh sediaan topikal di pasaran yaitu krim ketoconazole. Krim ketoconazole ini merupakan pengobatan untuk dermatofit kulit, di mana ketoconazole ini sangat penting digunakan sebagai topikal. Hal ini dikarenakan efek samping dari ketoconazole ketika digunakan sebagai sediaan oral, yaitu adalah menyebabkan mual dan muntah serta menyebabkan toksisitas hati, sehingga sangat berbahaya sekali. Karena pada pemberian topikal efek samping akan mudah diatasi, yaitu dengan cara penghentian dengan cepat jika terjadi iritasi ataupun rasa terbakar. Contoh sediaan topikal lain yaitu kortikosteroid dengan nama dagang Betnovat C salap, di mana ini merupakan terapi steroid dan untuk eksim dan untuk inflamasi psoriasis. Mekanisme kerja kortikosteroid topikal. Jadi mekanisme ini untuk menjelaskan mengapa inflamasi dapat diatasi padahal efeknya itu hanya dioleskan atau secara topikal. Yang pertama, ini kortikosteroid berdifusi melalui barier stratum corneum dan melalui membran sel untuk mencapai sitoplasma dan sel-sel lain pada di sini epidermis dan dermis. Yang kemudian pada waktu memasuki jaringan, kortikosteroid ini akan berdifusi menembus sel membran ke sini dan terikat pada kompleks kortikosteroid, sehingga akan membentuk kompleks kortikosteroid dengan kortikosteroid reseptor. Yang kemudian kompleks ini mengalami perubahan bentuk lalu bergerak menuju nukleus dan berikatan ini dengan kromatin. Ikatan ini menstimulasi transkripsi RNA dan sintesis protein spesifik, di mana induksi sintesis protein ini merupakan perantara efek fisiologi steroid. Nah, karena terbentuknya ini protein, sehingga akan menyebabkan efek terapeuti dari kortikosteroid ini akan berfungsi. Contoh sediaan topikal lain yang ada di pasaran itu counterpain, di mana counterpain ini mengandung metil salisilat untuk nyeri otot dan sendi. Nah, karena tadi dijelaskan bahwa zat pembawa itu sangat penting, maka ada inovasi baru, itu memodifikasi zat pembawa dengan menggunakan liposom. Di mana liposom ini merupakan vesikel yang tersusun dari satu atau lebih cangkang enkapsulasi lipid spherics yang memiliki lapisan gana kolesterol dan lecitin. Nah, ini merupakan suatu video dari obat analgesik untuk mereduksi nyeri tapi menggunakan zat pembawa liposom. Ini merupakan daerah nyeri dari daerah nyerinya.
Nah, dilihat di sini bahwa nyeri ini berada pada di bawah penampang kulit di sini yang berwarna merah. Ini merupakan inflamasi. Nah, ketika dioleskan suatu sediaan yang mengandung liposom, maka zat aktif tersebut akan berada pada liposom di sini. Nah, zat aktif liposom ini dia mengandung kolesterol dan lecitin, di mana lecitin ini mengandung bagian hidrofobik dan hidrofilik, sehingga akan memungkinkan berpenetrasi dengan baik. Yang kemudian zat aktif ini akan dikeluarkan dari liposom dengan cara fusi sempurna dari membran lipid dari liposom menuju membran sel di sini, sehingga zat aktif ini akan langsung mencapai target, sehingga tadi yang warna merahnya hilang. Nah, di sini ini proses pelepasan dari liposom sehingga akan mencapai efek terapeutik yang baik. Dan dengan menggunakan liposom ini akan meningkatkan indeks terapi, meningkatkan bioavailabilitas, meningkatkan efektivitas, dan menurunkan toksisitas. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Intinya dengan mengetahui jalur permeasi obat, kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk menembus obat menuju permukaan kulit, karena di permukaan kulit ini terdapat suatu depo atau penghalang yang harus dimodifikasi supaya zat bahan kimia ini bisa masuk. Karena bahan kimia ini merupakan bahan asing, sehingga zat pembawa ini harus dimodifikasi, dan sebagai farmasis harus mengetahui bagaimana cara memodifikasi tersebut untuk memilih efek terapi yang baik untuk pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.